Kita optimis swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo 2027 atau 2028 itu bisa terwujud. Halo, saya Dr. Ali Masun Atmo MBOmed, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia. Kali ini kan saya mau ngebahas masalah cita-citanya Pak Prabowo, lebih difokuskan ke Bapak kan konsen di ekonomi kerakyatan khususnya petani ya Pak ya. Pematokan harga dari Presiden Prabowo baru-baru kemarin ini di harga 6.500. Menurut Bapak bagaimana sih Pak regulasi yang dibuat oleh Presiden kita itu Pak? Yang pertama, problematik petani di Indonesia selama ini, saya juga mantan petani ya, adalah tidak dijaminnya terbeli dengan harga yang layak sehingga petani itu untung. Tidak ada jaminan dibeli. Itu satu. Yang kedua, setiap kali ada panen raya, selalu harga anjlok akibat hobi pejabat negara untuk impor beras. Nah, hari ini Presiden Prabowo Subianto sudah sangat konkret berpihak sama petani. Satu, ya, Presiden telah mengeluarkan perintah tidak boleh impor beras tahun 2025. Artinya tidak ada beras yang beredar di Indonesia ini kecuali produk dari petani kita. Yang kedua, Presiden juga mewajibkan hasil petani dibeli oleh Bulog dengan harga 6.500 per kilogram. Bahkan saya dengar sendiri Presiden Prabowo Subianto mengancam semua penggiling yang tidak taat aturan akan diambil alih negara. Artinya saat ini Presiden Prabowo Subianto telah memberikan perlindungan kepada petani terkait dengan produk yang dihasilkan dijamin terbeli dengan harga layak sehingga petani untung, keluarganya bisa sejahtera, anak-anaknya bisa sekolah dan menempuh masa depan yang lebih baik. Saya kira ini realitas yang dirindukan oleh petani kita. Namun melalui kesempatan ini saya juga memohon kepada Presiden bahwa perlindungan petani itu juga harus dari sisi kesehatan. Kita berharap petani, seluruh petani di Indonesia ini, apalagi mayoritas adalah buruh tani, BPJS kesehatannya digratiskan. Karena masih ada yang belum mendapatkan BPJS kesehatan. Demikian juga BPJS ketenagakerjaan. Yang pertama, di berbagai kesempatan saya sudah sampaikan, kita optimis swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo 2027 atau 2028 itu bisa terwujud. Swasembada pangan itu singkat aja, semua pangan khususnya beras itu tidak ada satu on pun yang diimpor dari produk dalam negeri ya. Hari ini Presiden Prabowo Subianto mentargetkan 2007-2028 swasembada pangan dengan membuka 1 juta hektar lahan ya, melakukan intensifikasi pertanian modern di Jawa ya. Kemudian membentuk brigade petani ya, sehingga itu bisa menarik generasi milenial Gen Z jadi petani dengan teknologi modern, bisa punya penghasilan di atas 10 juta per bulan. Yang lebih dari itu adalah 145 peraturan tentang subsidi pupuk dicabut oleh Presiden, sehingga petani untuk mendapatkan pupuk subsidi ini sangat mudah, tepat sasaran. Ini yang selama ini juga jadi persoalan ya. Oleh karena itu, seluruh pihak, terutama yang punya jejaring dan sistem komando yang jelas, termasuk Tentara Nasional Indonesia, saya kira akan berdiri tegak atas perintah Presiden ini mewujudkan ketahanan pangan dan suasana pangan. Presiden Prabowo
sudah menetapkan, bahkan saya mengikuti Menko Pembangunan Kewilayahan dipanggil Presiden untuk mendiskon tiket pesawat dan kereta api sebesar 13-15%. Artinya ini sebuah langkah Presiden yang berbasis ingin meringankan beban hidup masyarakat tatkala puluhan juta rakyat kita ingin berlebaran di kampungnya masing-masing. Itu satu ya. Saya juga mendengar Presiden melalui kementerian terkait juga menggratiskan transportasi laut ya, bis-bis dari BUMN sama BUMD. Ini barangkali yang dulu ini dilakukan oleh organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan swasta, hari ini pemerintah terjun langsung. Memang Presiden juga memahami betul bahwa situasi ekonomi di bawah juga sedang tidak baik-baik saja. Sehingga apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo mendiskon tiket kereta api, kemudian pesawat, kemudian ada gratis bis dari BUMN BUMD, dari pemerintah, juga kapal laut, ini sangat membantu masyarakat dalam kerangka menghadapi Lebaran tahun 2025. Di sisi yang lain, kebijakan Presiden yang diamanahkan kepada Mentan misalkan terkait perlindungan masyarakat kecil terhadap kebutuhan pokok dan mengamanahkan minyak kita itu tidak boleh dijual di atas harga eceran. Yang terbukti menimbun, yang terbukti memainkan harga akan ditindak tegas oleh negara. Ini perintah Prabowo kepada Amran Sulaiman secara tegas dan vulgar. Dan sudah terjadi di lapangan. Minyak kita bukan sekedar naik dari 15.700, tapi volumenya disunat. Ada 0,7 liter, 0,8, 0,9. Dan saya angkat topi sudah dan jadi tersangka. Namun saya ingin menyampaikan kepada Presiden Prabowo, tindak tegas siapapun mafia minyak kita. Sebagaimana Presiden menindak tegas mafia migas misalkan. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Ada yang mengoplos, mohon maaf nih, ada yang pakai botol bekas. Ini kan berisiko terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, saya minta kepada kepolisian atau aparat penegak hukum, perusahaan atau oknum pengusaha yang terbukti ngoplos minyak goreng, minyak kita, memakai botol bekas, menyunat isi yang 1 liter jadi 0,7, 0,09, ditindak tegas, bukan sekedar dicabut izinnya, harus dipenjara ini, ya, supaya ada efek jerah begitu. Ini terjadi di seluruh Indonesia loh. Jangan sampai hanya tambal sulam, mohon maaf nih, jangan sampai hanya tambal sulam dan menjawab secara spontan keinginan publik bahwa volume yang disunat dari minyak kita, ada oplosan dari minyak jelantah, kemudian pakai botol bekas, ini kan terjadi di seluruh Indonesia. Artinya kalau dalam dunia KPU itu sistemik, terukur dan masif begitu. Ini ada pemain besar gitu loh. Jangan kemudian yang ditangkap hanya di Tangerang, yang kerucu-kerucu begitu. Ini ada permainan besar dan saya aku yakin ada oknum pejabat yang terlibat. Nah ini yang saya minta untuk ditindak tegas begitu. Kalau nggak ada oknum pejabat terlibat, nggak akan terjadi semasif ini begitu. Sebagai contoh, apa yang terjadi di mega skandal Patra Niaga misalnya. Bukan hanya jajaran direksi, di atasnya pasti terlibat. Dan itu sudah ditegaskan oleh Jaksa Agung untuk diusut tuntas. Kalau perlu ditangani secara bersama-sama, Jaksa Agung turun begitu ya. Kalau memang polisi tidak memberikan kinerja yang terbaik. Dan saya yakin ada pemain besar, ada oknum pejabat terlibat, dan ada yang membacking it. Mohon maaf nih ya, kontrak untuk mendapatkan jadi produsen minyak kita, jadi
distributor minyak kita. Itu tidak semudah yang dibayangkan. Itu lazim kita tahu. Apalagi mereka berani ngurangi volume. Ini pasti. Nggak semudah kita, wah ini nekat. Enggak. Pasti ada. Ada sebuah mafia minyak goreng terstruktur, sistemik dan masif. Dan ini saya yakin ada bandar besar, ada pejabat yang, oknum pejabat yang terlibat. 15 hari Prabowo dilantik jadi presiden, 5 November 2024 menerbitkan PP 47 2024. 1 juta UMKM hutangnya dihapus dengan nilai sekitar 16-17 triliun. Komitmen Prabowo Subianto untuk pedagang kaki lima, usaha mikro kecil itu nyata sebagaimana beliau dalam kampanye. Saya lebih bangga, kata Prabowo nih, kepada pedagang kaki lima, pedagang bakso, bahkan beliau menghormati dan memuliakan PKL karena apa yang direngkuh rezekinya adalah halal. Kepada seluruh pedagang kaki lima, pelaku usaha mikro, kecil menengah di tanah air, maksimalkan momentum Ramadan dan Lebaran 2025 ini dengan sebaik-baiknya. Layani masyarakat dengan ramah dan jangan aji mumpung. Tidak boleh menaikkan harga seenaknya sendiri. Kita harus juga memahami bahwa daya beli masyarakat hari ini belum beranjak naik. Selamat menyongsong Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025. Minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.